Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali dalam pembelajaran online Mapel Akidah Akhlak kelas 8 MTS Negeri 1 Banyumas semester Gasal. Bab yang kedua, pertemuan yang kedua, yaitu menghindari akhlak tercela, ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai putus asa. Untuk ananiyah, kemarin kita sudah bahas pada video sebelumnya ya. Kalian tentu masih ingat ya apa itu ananiyah. Ya, ananiyah itu adalah sikap egois. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, Pak Guru ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti pembelajaran akidah akhlak. Materi kita hari ini adalah putus asa. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Ya, kalian perhatikan peta konsep berikut ini ya. Di materi kita hari ini yang pertama adalah putus asa. Kita akan membahas mengenai pengertian putus asa, dalil tentang putus asa, dampak negatif putus asa, ciri-ciri orang yang putus asa, cara menghindari putus asa, dan ada evaluasi ya. Ini kalian ikuti step by step ya pembahasan kali ini, jangan sampai terlewatkan karena ini penting semuanya. Oke, ayo kita langsung masuk ke materinya. Perhatikan, amati gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambaran orang yang berputus asa karena mungkin banyak masalah yang menimpa, akhirnya tidak mampu untuk mengatasi sehingga dia frustasi atau putus asa. Putus asa ini adalah hal yang sangat negatif ya, akhlak tercela yang harus kita hindari. Makanya jangan sampai kita berputus asa, karena tentu masih ada banyak jalan yang keluar kalau kita mau berusaha. Baik, anak-anak semuanya, dari apa yang tadi Pak Ari sampaikan di awal, dan kalau kalian tadi sudah melihat gambarnya, maka akan timbul mungkin pertanyaan dalam benak kalian ya, apa itu putus asa, kemudian apa sih dampak negatif putus asa ya. Mungkin kalian terlintas sempat bertanya, apa sih putus asa sebenarnya, dampaknya apa ya, kok kita tidak boleh putus asa. Nah ini mari kita akan bahas ya. Baik, nah ini ya pengertian putus asa, kalian cermati baik-baik. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih sesuatu harapan ya, atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkannya. Merasa sudah gagal ya. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dia capai ya. Tadinya bersemangat, tapi karena gagal akhirnya dia tidak punya harapan sama sekali ya, sudah pasrah ya, tidak mau berusaha ya. Ini namanya putus asa, menganggap harapan semuanya sudah sirna. Tidak boleh ya seperti ini. Oke. Nah, penyebab seorang putus asa biasanya karena terjadi kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita atau pengharapan sesuatu. Nah, sebenarnya penyebab ya, seseorang putus asa bukanlah persoalan yang dihadapi semata-mata, melainkan cara mensikapi persoalan tersebut ya. Jikalau ya orang tersebut bisa menyikapi permasalahannya dengan bijak, memohon pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan, ya, tawakal, ya, sabar, maka insya Allah tidak akan menimbulkan keputusasaan. Oke. Baik, selanjutnya adalah dalil tentang putus asa. Silahkan kalian baca dan cermati ayat ini dengan baik. Al-Quran Surat Yusuf ayat 87. Silahkan. Oke, anak-anak sudah dibaca ya. Ini adalah dalil yang memerintahkan kita agar menghindari sikap putus
asa ya. Al-Quran surat Yusuf ayat 87. Nah, ciri orang yang putus asa ya, diantaranya adalah yang pertama, bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam sesuatu usaha. Yang kedua, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal ya. Kemudian tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Yang selanjutnya adalah mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah walaupun dengan sebab yang kecil saja. Wah, ini mudah-mudahan ini tidak ada pada diri kita. Ini adalah ciri-ciri orang yang putus asa. Oke. Selanjutnya, dampak negatif putus asa. Putus asa ini adalah akhlak tercela. Tentu akan mengakibatkan hal yang negatif pada orang yang putus asa. Apa saja? Yang pertama, putus asa termasuk akhlak mazmumah. Maka dampaknya amat negatif bagi diri sendiri dan keluarga. Adapun dampak negatif putus asa diantaranya adalah merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki ya. Jadi merugikan diri sendiri karena hanya membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir menanggung kegagalan. Nah, akhirnya dia merasa pesimis, susah untuk maju ya, karena sudah beranggapan bahwa dirinya itu takut ya, akan kegagalan terulang kembali. Nah, ini adalah dampak negatif. Nah, selanjutnya kalian perhatikan cara untuk menghindari diri dari putus asa. Diantaranya adalah yang pertama, merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain ya. Kita boleh belajar dari orang lain. Kemudian selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi ya, apabila dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia merasa dekat dengan Allah, mengadu dengan Allah, meminta pertolongan dengan Allah, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Baik anak-anak semuanya, demikian apa yang Pak Ari sampaikan ya terkait dengan putus asa. Untuk selanjutnya, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Yang pertama, jelaskan pengertian putus asa secara istilah. Yang kedua, tulislah Al-Quran surat Yusuf ayat 87. Yang ketiga, sebutkanlah 3 ciri orang yang putus asa. Kemudian yang keempat, sebutkan 2 dampak putus asa. Kemudian yang kelima, sebutkan 3 cara menghindari putus asa. Oke, silakan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa semakin paham. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Pak Guru dari awal sampai akhir. Pak Ari ulang lagi ya. Akhlak tercela yang kita bahas pada hari ini adalah putus asa. Putus asa adalah hal yang negatif yang tidak boleh kita miliki ya. Jadi harus tetap optimis, semangat. Insya Allah kalau kita mau berusaha ada jalan keluar ya. Terima kasih. Demikian yang dapat Pak Ari sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.